Semuanya selamat malam ya. Oke, udah kelihatannya semua ya. Oke, teman-teman, sebetulnya sebelum kita mulai, kita sambil menunggu yang lain ya. Saya yakin kok teman-teman yang lain tuh skuadnya pasti masih belum lengkap dan masih menunggu yang masih belum join. Nah, sebelum kita mulai bergoyang dengan Excelnya, ya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa, silahkan dipersilahkan berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Oke, berdoa selesai semua. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, sebetulnya saya biar relax juga. Saya pengen tebak gambar ya. Ini game mini game aja. Ini per kelompoknya itu harus harus per orang, per kelompok itu harus tebak tebak kepala binatang gambar binatang. Tebak kepala gambar binatang. Ya, mungkin dari teman-teman pertama tuh dari saya list dulu. Kak Pajar, kalau boleh tahu, kita ada enam kelompok ya, Kak Pajar ya. Ya, betul. Ada 6 kelompok, Kak. Oke. Kak Pajar, kalau boleh tahu yang pertama, mungkin Kak Pajar dulu deh di kelompok mana? Oke, mungkin aku dari ini dulu deh, dari squad Dream Come True dulu deh. Oke, dari Dreamcom tuh ada perwakilannya, boleh boleh ketua kelasnya atau boleh salah salah satu saja yang untuk nebak nanti boleh dilempar ke tim lain gitu. Ya, Kak, Oke, izin menebak. oke, Thomas, Harimau, silahkan. Kak. Harimau, yakin? Yakin ya? Iya, Kalau ya. salah, kalau salah nanti kamu present pertama loh. Us. Oke, mau yakin? Kunci, kunci, kunci ya. Oke, tiga. Eh, iya, Yakin ya? ya. Yakin ya? Oke, kita cek ya, bener nggak? Sorry, sorry. Sorry. Oke ya, kita cek ya, kita cek. Bener nggak? Yakin nggak? Iya, iya. Yakin? Bener? Iya, yakin. Jerapah ya kayaknya ya. Oh, ternyata salah. Ternyata jerapah. Oke, Kak Thomas, thank you. Oh, Oke, Kak Thomas mau mau lempar ke tim mana nih? squad istri mungkin. Oke, istri. Ayo istri siapa nih? Ketua kelasnya nih. Kelihatan ya. Oke, istri. Halo istri. Halo Kak, Halo. kalau dari gambar awalnya sih pura-pura darat ya. Ya, Eh, Cuman karena tadi ada gocekannya, kurang tahu deh jadi ragu juga deh. apa tuh kalau boleh tahu? Ayo. Ya pura-pura darat lah, pura-pura. Pura-pura ya. Oh, Ya. bukan Kak, ternyata Oh kucing. kucing. Thank you, thank you. Tepuk tangan dulu buat Ya. buat Edwin, Kak Edwin sama Kak Thomas. Thank you. Mau lempar ke siapa, Kak Edwin? Eh, Nakama boleh kayaknya Kak. Nakama. Aduh, Coklat Nakama. like. Oke, Nakama. Like. Ayo, Nakama. Ayo, halo Nakama. Halo Nakama. Iya, Kak. Oke, Clara. Clara, kalau boleh tahu binatang apa? Burung nuru deh. Burung nuri. Burung duri, yakin? Benar, yakin ya? Oh, bukan, ternyata kucing juga. Oke, Clara mau lempar ke mana?
Thank you ya, thank you Clara. Sorry, sorry, thank you. Ke Fantastic Four. Oke, Fantastic Four. Fantastic Four, halo. Halo Fantastic Four. Itu gorila, Kak. Oke, halo. Eh, panggilnya Kak siapa nih? Kak Mahfud Effendi? Atau Mahfud, KP? Mahfud. Kak Mahfud. Oke, Kak Mahfud. Itu gorila albino sih. Gorilla Albino. Yakin ya? Oh, Wah, ternyata iya. ayam. Thank you Kak Mahfud. Sorry ya. Jangan emosi. Oke, mau lempar kemana, Kak Mahfud? Mau lempar kemana? Expilin, fighter. Oh, oh fighter. Oke, excellent. Oke, fighter. Halo, fighter. Wah, halo, fighter. Halo, fighter. Halo, kelompok fighter. Wah, nggak ada ya? Belum Halo nyaut, Kak, Kak. Oh, halo. Dengan siapa nih? nah Sinta Kak. Oke, dengan Kak Sinta. Boleh tebak binatang apa ini kepala binatangnya? Hmm, sebentar. Kayaknya itu bebek, Apa? Bebek ya? bebek. Oh, salah. Ternyata Iya, burung hantu. baru nanti. Oke, thank you Sinta. Sekarang Fantastic Four ya, yang belum ya? Persipur sudah tadi kamu Oh, vote. sudah. Oh gitu. Iya, oh iya, sorry. Berarti yang belum siapa ya? Tuxedo. Oh, Tuxedo. Tuxedo, ayo Tuxedo. Ini bukan X-Line ya? X-Line bukan ya, Pak Mahfud ya? Oke, Tuxedo. Siapa Tuxedo? Ya, halo Kak. Halo, dengan siapa nih? Ya, Oh, dengan Rio ya? Ria Oke, Kak. Rio. Rio, kalau boleh ditebak ini Ini apa? kayaknya kayak burung Kak, tapi nggak tahu. Elang mungkin Kak. Elang, yakin elang. Insya Allah Kak. Insya Allah ya. Oke. Oh, ternyata bukan. Ternyata anjing. Anjing. Oke, thank you semuanya. Tepuk tangan dulu, kasih reaction. Thank you, sorry ya. Ini bukan apa-apa, semata-mata buat relax aja kitanya, biar nggak terlalu tegang malam ini. Karena Excel kayaknya udah banyak yang, aduh Excel kayak gini, aduh Excel kayak gini. Oke semuanya, teman-teman, kita sebelum mulai, sebelum pas tadi emosi, lihat gambar, boleh tarik nafas dulu dalam-dalam dan hembuskan. Oke, tarik nafas, hembuskan. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sebelum dimulai, teman-teman, kita hari ini bakal belajar nih di rumus logika ya. Rumus logika itu ada dua, ada can if sama sum if. Yang kedua itu ada rumus text, yaitu upper, lower, text, dan right. Nah, yang ketiga atau kelima menyambung yang dari yang kemarin, itu ada rumus waktu dari now, that, time, and today. Seperti itu. Oke. Oke, sebelum kita mulai, barangkali teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan terkait rumus if yang minggu kemarin. Takutnya masih ada yang pusing atau yang bingung atau sekedar sharing aja, is oke, gak masalah. Boleh back slide-nya mau ditulis, boleh kan? Oh boleh, dengan Kak Misel ya. Iya, Kak Misel boleh ntar ya silahkan. kamu sih. Oke, jadi ada sekali lagi saya ulangi ya. Jadi ada tiga rumus atau sekarang jadi 5 di menyambung dari kemarin. Yang pertama rumus logika atau nomor 3 yaitu can if dan sum if. Nomor 4 yaitu rumus teks yaitu upper, lower, left, and right. Jadi yang
kelima atau rumus waktu itu ada now, that, time, and today. Oke. Sudah semua? Atau kita lanjut dulu ya. Oke, thank you Kak Michelle. Oke, teman-teman ada yang sharing dulu untuk rumus if yang kemarin atau yang minggu kemarin ya. Barangkali teman-teman mau sharing, oh ternyata itu seperti itu. Oh, ada yang masih bingung nih if bertingkatnya sebetulnya apa? Oh ya, Kak Mahfud, ada raise hand dari Kak Mahfud. Kak Mahfud silakan. Oh iya Kak, Iya. mungkin mau sharing aja. Iya. Untuk minggu kemarin itu ada teman yang diskusi dengan saya itu masih bingung apa kalau ada 3 kriteria misalnya A, B, dan C itu if-nya ada berapa gitu sih Kak. Oke, thank you Kak Mahfud. Oke, kalau misalkan ada 3 kriteria, if-nya ada berapa gitu. Kalau misalkan kita yang dicari 3 kriteria, if-nya ada 3 juga. Jadi if dalam sama dengan if dalam kurung logical test-nya kategorinya apa, titik 2 if lagi sampai berulang 3 kali if-nya seperti itu. Kalau ada 3 kategori ya if-nya. Jadi gitu Kak Mahfud. Jadi kalau misalkan if-nya ada 3, berarti ada 3 kriteria berulang. Nanti tutup kurungnya itu kan biasanya tutup kurung itu terakhir. Seperti itu. Gitu Kak Mahfud ya. Ada lagi silakan atau Kak Mahfud? Gimana Kak Mahfud? Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Mahfud. Izin menanggapi sih Kak. Mungkin Oh, boleh. Mungkin misalnya setahu saya itu justru apa kriteria dikurang 1 gitu sih Kak, if-nya. Jadi kan jika if-nya 1 itu kan jika iya dan jika tidak gitu kan Kak. Jadi misalnya jika nilai lebih dari 80 lulus, nilai di antara 60 sampai 80 remedi, di bawah 60 harus mengulang gitu Kak. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalkan itu kategori kelulusan ya, misal ya. Kategori kelulusan, jadi gambarannya tadi apa berapa? Kalau 60 tidak lulus? Misalnya di bawah 60 itu harus mengulang semester depan. Di bawah 60, ya. Oke, lalu 60 sampai 80 itu bisa remedi waktu itu juga, lalu di atas 80 itu lulus gitu Kak. Oke, berarti if-nya itu masih tetap 3. Karena if yang pertama itu di bawah, if di bawah sama dengan 60, ada separasinya bisa beda-beda teman-teman. Tergantung settingan Excel, ada yang koma, ada yang titik koma. Oke, misalnya if if sama if kategori katakanlah di range ini di bawah 60, dikurang dari sama dengan 60, titik 2 tidak lulus. Nah, yang if kedua antara range itu pakai n, if sama dengan n, if sama dalam kurung buka dulu n, tadi ya di atas 70 dan 80 ya Kak Mahfud ya. 60 sampai 80 itu bisa remedi. Titik 2 if lagi saat kurung buka di atas 80 itu dalam tanda kutip lulus. Jadi if-nya masih tetap 3 seperti itu. Oke, seperti itu Kak Mahfud. Ada atau masih bingung nggak? Oke, mungkin Kak Mahfud dulu gimana? Sebentar ya Kak Yosya ya. Apa nggak perlu misalnya yang if kurang dari 60 tidak lulus, lalu if lebih dari 60. Oke, mungkin kalau misalkan dihilangkan satu kriteria if, dia diganti lulus gitu. Jadi false-nya itu diganti lulus ya, maksudnya seperti itu ya. Itu bisa juga, nggak apa-apa, bisa kok. Tapi rata-rata kalau misalkan saya pakai itu if di 3 kali seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan works, karena ada beberapa Excel atau beberapa versi Excel itu kadang-kadang false atau kadang-kadang error. Yang terakhirnya tuh 0, angkanya 0. Tapi kalau misalkan tadi ada alternatif seperti Kak Mahfud, itu is work, is okay, nggak masalah Kak Mahfud. Oke, thank you ya Kak Mahfud. Iya Kak, iya Kak. Ya, oke. Kalau di atas 80 karena nggak ada kategori lainnya, takutnya ada nilainya yang 90 nih gitu, atau ada yang 80,5, itu nggak apa-apa. Teks dari kembali ke Excel. Oke, thank you Kak Mahfud. Dari Kak Yosea, silahkan.
Sudah terjawab sih Kak Tovan. Oh, sudah Sebenarnya terjawab. kemarin Ya. sempat diskusi sama Kak Mahfud kan tentang if Hmm. itu. Hmm. Setelah saya kemarin tuh sempat bolak-balik rumusnya, itu Hmm. pakai if 3 itu ini apa kategorinya False. itu enggak false sih, kayak sama faktanya itu beda. Oke. Yang harusnya kategorinya kategori ketiga, tapi masuknya ke kategori kedua. Nah, setelah Kak Mahfud bilang katanya if-nya 2 aja gitu, itu baru Oh, baru berhasil. iya. Oke, oke, nggak apa-apa. It's work lah ya berarti ya. Pakai N nggak if yang kedua yang di antara? Kalau nggak salah di kasus kemarin ada range ya. Pada pakai N nggak? Pakai ya Ada yang N. pakai N. Iya. Ada ya. KN. Oke. Oke, Kak Mahfud sama Kak Yos ya, thank you ya teman-teman. Oke. Ini udah 10 menit ya, berarti nggak apa-apa satu pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing seperti Kak Mahfud, Kak Yos ya, ternyata it's work kalau misalkan if-nya hanya 2 gitu. Tapi ada beberapa yang untuk make sure kalau misalkan ada tarikan data ke bawah, saya kurang pede nih, kurang confidence. Saya if-nya 3 kali deh biar supaya make sure-nya lebih lebih kalau ada data yang ribuan ya, gitu seperti itu. Saya pakai if yang ketiga deh, itu nggak apa-apa. Dia tergantung situasi dari kondisi dan versi Excel juga seperti itu. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin ya yang untuk meringkas waktu di materi hari ini. Silahkan. Pertanyaan aku yang yang materi lalu yang sum if kan ada yang nyari kategorinya berdasarkan Iya. ES Iya. huruf akhir. Nah, kalau huruf depan misalnya itu pakainya apa? Tanda apa? Kalau akhiran kan pakai bintang. Iya. Akhiran Kalau dengan halo Kak Yuning. Kak Yuning ya? iya. Iya, materi minggu lalu gimana? Sorry, bisa diulang? Kan yang sum if tuh ada yang apa nyari datanya berdasarkan huruf akhir yang ada katanya yang ada ES akhirannya. Kalau yang pakai huruf depan huruf depan dari kata tersebut itu gimana, Kak? Huruf depan dari kata tersebut. Maksudnya boleh diituin secara spesifik ya? Contohnya seperti apa? Ini yang data sum if yang tomat, cherry, orange, butter, carrot, apples kemarin, Kak. Oh, Kan gitu. ada tuh nyari sum if yang dari kolomnya yang berakhiran ES dari datanya. Misalnya awalan dari katanya, Kak, awal hurufnya, huruf awal gitu. Dari kata ES. Oke, Kak Pajar, sorry Kak Pajar boleh di-sharing. Kak Pajar boleh di-sharing itu enggak? Oh, Kak Pajar nggak ada ya. Oke. Kak Yuning, sorry bentar ya. Kayaknya saya belum terbayang nih pertanyaannya. Jadi misalnya kata pertama, gimana tuh? Ini misalkan ada kata tuh di data kayak tomato pakai ES kan, ada cherry, orange, akhirnya ES, butter, carrot, apples. Oh, iya. Nah, kalau yang ini ada yang contoh data dari materi kemarin sum if nyari akhiran yang ES aja tuh yang sum if-nya yang akhiran. Kalau dari misalnya kayak cherry ada carrots, kalau yang dicari depannya dari huruf depannya gitu, Kak, gimana? Bisa nggak? Ini kan yang ES itu kan di akhir, maksud aku. Oke. Kemarin pakai rumus left and right nggak? Belum ya? Belum. Oke. Oke, kalau misalkan cari kata depannya, cari kata depan misalnya tomatoes, cherries gitu. Huruf depannya. Karena itu berkata carrots gitu. Gimana kalau ambil misalkan yang cherry sama carrots-nya aja gitu? Gimana kalau ngambil cherry sama carrots-nya aja?
Itu kalau Kan biasanya saya pakai rumus left and right seperti itu. Mungkin ini kita bukan bahas hari ini. Atau mungkin pertanyaannya saya simpan dulu karena to be honest belum kebayang pertanyaannya atau contoh soalnya Kak Ayuning. Oh Nanti ya, soalnya kan di materi yang kemarin tuh ada contohnya tuh Kak. oh gitu. Nyarinya, Ah, yang dicarinya tapi akhiran dari katanya, akhiran katanya. Oke. Kalau Dia misalkan pakai, pakai kata jamak sama yang tunggal gitu ya. Oke. Nanti saya tampung dulu pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan di akhir sesi, kalau waktunya mencukupi, saya sambil lihat pertanyaannya yang kemarin, saya akan coba jawab ya Kak Yuning ya. Oke Kak. Oke, kayaknya saya belum melihat studi kasus secara keseluruhan atau materi yang kemarin secara keseluruhan seperti itu. Kemarin hanya membahas garis besarnya aja soal if. Oke, teman-teman. Oke, thank you ya Kak Yuning ya. Oke, semuanya. Thank you. Oke, teman-teman, mungkin rumus if itu apa sih fungsinya yang untuk di pekerjaan ya? Biasanya saya pakai untuk menentukan jumlah di payroll itu ada yang namanya kalau misalkan belum kawin tuh K0, ada yang sudah menikah tapi belum punya anak itu K0. Kalau belum menikah itu TK tidak kawin seperti itu untuk menentukan nilai pajak. Biasanya seperti itu kalau di pekerjaan. Itu salah satu fungsi kita di HR untuk mempelajari fungsi if. Atau apalagi kalau misalkan fungsi if itu lebih ke beberapa untuk membantu support untuk pekerjaan absensi ya. Misalnya absensi dia hari Senin, nanti bisa pakai if itu banyak banget itu fungsinya. Nah, setelah if kemarin diterangkan, kita akan bahas tuh. Yang tingkatan yang if itu ada yang namanya fun if, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa disebutkan di chat ada berapa apel. Jangan fokus ke berwarna hijau dulu. Kita ada berapa apel sih? Bisa dijawab di chat atau misalkan di speaker boleh. Sorry. Oke, sorry. Oke, ada teman-teman banyak deh. 5. Oke, ada yang jawab 12. Kita kalau mungkin bicara yang hijau, ya betul 5. Tapi kalau bicara apple secara keseluruhan, ya betul jawabannya adalah 12. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Nah, kalau misalkan kita menghitung secara manual, mungkin butuh waktu ya dari beberapa butuh waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang misalkan yang hijau kita cari dulu 1, 2, 3, 4, 5, 5 gitu. Terus fungsikan itu salah satunya untuk tadi meringkas jumlah apel secara kategori perwarna. Ada apel hijau, apel hitam, apel biru. Itu fungsikan itu seperti itu. Nah, itu kan if itu di rumusnya atau bahasa Indonesianya bisa dikatakan di rentangan yang dihitung, titik koma, sekali lagi separasinya tergantung dari komputer kalian atau Excel kalian ya, bisa koma aja atau titik koma, ada syaratnya. Nah, contohnya ada beberapa contoh, ini misalnya karyawan pengaduan. Nah, karyawannya Diana, Dora, Mawar, nah, pengaduannya permintaan elektronik laptop, keluhan dispenser. Nah, sekarang kita coba hitung nih, ada berapa kali Diana mengirimkan pengaduan? Silahkan di chat, dijawab. Oke, Diana, 2. Oke, good. Ya, betul, jawabannya adalah 2. Jawabannya 2. Nah, teman-teman, sama halnya tapi seperti apel.
Ini butuh waktu ya buat kita menghitung kalau secara manual atau secara eyeball, secara mata telanjang itu, atau lebih istilah lainnya eyeball itu lebih ke makan waktu. Nah, gimana caranya ini untuk pakai rumus tadi kan if? Ya betul, jawabannya 2. Ya, rumus kan if-nya adalah range-nya dulu dari A2 sampai A9, nama Diana. Itu otomatis akan keluar 2. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu orang saja. Kak, boleh tanya Halo, dengan siapa? dengan Edwin dari Oke, iya Kak Edwin, silakan. Kalau kan if itu kan kita spesifik Diana ya. Huruf Iya. besar dan huruf kecil itu mempengaruhi atau enggak? Oke, pertanyaan bagus ya, Kak Edwin. Itu sama saja tidak mempengaruhi ya. Kalau misalkan kurang yakin Diana, huruf besar atau huruf kecil itu selama settingan Excel-nya itu dibikin teks atau misalkan jengkal, itu tidak mempengaruhi, seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan kurang yakin, jangan ditulis manual dalam tanda petik Diana, klik aja nama yang ada sel Diananya. Itu akan dia yang mirip kayak apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kurang yakin, terlalu lama nulis Diana, malas aja, udah saya klik aja yang ada nama Diananya di sana. Itu akan ada jumlahnya ada berapa, seperti itu. Itu sih. Itu otomatis akan menghitung tetap 2. Itu Kak Edwin. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, thank you juga. Tepuk tangan untuk Kak Edwin ya. Oke, kalau kita lanjut ya. Oke, rumus logika yang kedua ini rumus logika yaitu sum if ya. Tadi lanjutan dari if, kan if. Yang ketiga nih, ini ada sum if. Nah, teman-teman, kalau sum if itu mungkin lebih ke mirip kan if, tapi ada separasinya. Jadi kalau kan if itu tadi ada dalam satu kolom. Nah, kalau sum if itu expert lagi, dia ada berbeda-beda kolom. Oke, teman-teman, jumlahkan apel jika berada di keranjang hijau. Jadi semuanya coba di keranjang hijau ada berapa jumlahnya. Boleh dicek. Ini kita eyeball dulu deh. Oke. Jumlahnya ada berapa? 7. Oke, betul. Jawabannya adalah 7. Lagi-lagi ya, kalau eyeball kita menghitungnya agak-agak butuh effort waktu. Nah, terus teman-teman gimana caranya supaya cepat pakai sum if? Oke, sum if itu lebih ke rentan akan dicek syaratnya, titik koma atau koma, syaratnya, koma, dan rentang yang akan dijumlah. Oke, jadi sum itu adalah fungsi untuk menjumlahkan sesuatu berdasarkan syarat. Oke, itu untuk bahasa Indonesianya ya. Jadi rentang akan dicek syaratnya atau rentang yang akan jumlah. Jadi kalau misalkan ada kolom berbeda-beda, kalian teman-teman mau dijumlahnya ini berapa, ada berapa jumlahnya, itu bisa pakai sum if. Kita pakai contoh ya, contoh. Nah, teman-teman coba jumlahkan barang di kantor yang disuplai dari vendor A. Slide sebelumnya karena mau ditulis Oh ya? kapan? Yang ini ya? Iya, sebentar. Oke, boleh silahkan. Oke, teman-teman, mungkin di sini lebih ke kalau tadi ya sum if itu satu baris, seperti pertanyaan Kak Edwin ya. Misalnya Diana ada berapa dalam satu baris. Nah, gimana kalau si Diana itu ada di satu kolom, ada kolom 1, kolom 3, dan kolom lainnya. Gimana caranya gitu cari sum if seperti itu? Oke, mungkin sebelum kita ke slide selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada?
Kita lanjut ya. Kak Misal gimana? Oke. Oke, teman-teman, kita contoh salah satu contoh SAMIP aja. Nah, dijumlahkan barang di kantor yang disuplai dari vendor A. Boleh dijawab. Jadi kan kalau Diana kita ada berapa jumlah ada berapakah jumlah pengaduan ya? Nah, sekarang coba jumlahkan barang yang disuplai dari vendor A. 32. Ya, 32. Betul, 32. B, 32. Ya, betul. Oke, dari Rio 32, dari Hana Ria 32. Ya, betul, jawabannya adalah 32. Nah, oke. Ini sama juga sebetulnya seperti Aibo. Nah, sekarang gimana sih cara rumusnya? Oke, rumusnya caranya kayak seperti ini. Dari range-nya itu dari vendor A, kita cari vendornya di kolom A ya, dari A2 di blok sampai A5. Terus ini tadi bisa tadi Kak Edwin ya, mungkin pertanyaan Kak Edwin bisa ditulis A aja, ditulis A kecil atau diklik. Jadi katakanlah klik sel A2, sel A2 yang A dalam di tengah dalam tanda kutip itu bisa diklik juga sel A2. Nah, range penjumlahnya yang terakhir nih. Jadi dari C2 sampai ke C5 seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kak, izin bertanya, Kak. Oke, dengan siapa? Ya udah. Dengan saya Udah. dari squad. Oh, dari Kak Thomas. Ya, gimana? Kak, itu yang sum if, yang kolom A2 sampai A5 itu nggak dikunci pakai F4, Kak? Oke, pertanyaan bagus. Oke, apakah ini dikunci atau enggak? Tergantung kalian mau ngedrag atau enggak gitu. Kalau misalkan ada yang dicari ini vendor A, terus yang pertanyaan kedua vendor B berapa? Itu boleh dikunci dari F4 atau simbol dolar. Ya, pertanyaan bagus ya. Apakah dikunci atau enggak? Itu tergantung kalian hanya menjumlahkan satu kolom atau enggak. Tapi kalau buat safety itu pertanyaan bagus ya Kak Thomas. Itu dikunci aja kalian pakai F4 atau pakai tanda dolar. Gimana caranya pertanyaan si kolomnya itu dikunci atau enggak? Tadi sangat relate dari pertanyaan Kak Thomas. Ya, simbol S atau absolute atau US dollar ya. Atau dolar. Nah, itu mengunci range XL yang akan ditarik ke bawah. Kalau ditarik ke bawah itu pakai ini. Contohnya di F awalnya F23 di sebelum huruf F dikunci pakai simbol absolut. Nah, sebelum angkanya atau sebelum 23-nya dikunci lagi pakai simbol absolut atau tombol mata uang dolar seperti itu. Oke, thank you Kak Thomas ya. Pertanyaan bagus. Oke, teman-teman dari serangkaian tadi ya, ada pertanyaan dari Kanip atau Samip, silakan. Mau nanya, Kak. Iya, Kak Michelle ya? Iya. Iya, gimana? Kalau yang kunci range Excel ini kan ditarik kayak ke bawah itu ya, Kak. Iya, betul. Itu kalau misalnya kita ke samping itu nggak mungkin bisa ya, Kak. Jadi false ya, Kak. Kalau di sampingnya bisa nggak? Kalau bisa di sampingnya bisa nggak? Pertanyaan gitu. Selama tadi ya, balik lagi, selama si ininya nggak dikunci, si tombol, kelihatan nggak kursor saya? Kursor mouse? Enggak. Nggak kelihatan ya? Kursor mouse enggak ya? Oke. Jadi sum if A2, A5, titik 2. Nah, yang tengahnya ini, selama nggak dikunci atau katakanlah berubah jadi B gitu. Itu akan berubah kriterianya. Tapi kalau dikunci semuanya itu hasilnya nggak akan berubah. Seperti itu, Kak Michelle. Iya, ya. Jadi tergantung kriteria atau tergantung dari kriteria ke bawah yang akan kita drag. Contoh kriteria pertama kita akan cari vendor A, yang kedua vendor B. Kalau misalkan nggak ditarik atau vendor B-nya semuanya dikunci, tapi yang A-nya enggak kita tarik, A otomatis berubah jadi B.
itu tidak akan berubah. Vendor B, misalnya vendor B yang ditarik, berarti kan kita sum if yang B2 sampai B5. Berarti petiknya duanya B, ininya B juga ya. B kan nanti sebelahnya lagi berarti bukan C dong. Bagaimana, Kak? Simbol tergantung. Nah, apakah jumlah barang, katakanlah ini ya B ya, B ya. Ini katakanlah kita selnya katakanlah sama kayak gini. Nah, yang CDO-nya dikunci juga, A2 sampai A5-nya dikunci pakai simbol absolut, pakai F4, A2 sama A5 jadi absolut, A, Bentar. absolut 2 seperti itu. Mungkin seperti ini. Saya kasih ke chat ya. Saya kasih chat. Oke. Seperti ini. Mas, sorry kayaknya tampilannya belum pindah nih karena ini masih di slide. Oke. Oh iya. Bentar ya, saya kasih chat di chat dulu deh. Misalnya seperti itu. Ya. Atau Kak Michelle, itu A-nya jangan A tanda kutip A, tapi A2 aja, sel A2 diklik aja seperti itu. Nanti ketika di drag otomatis jadi B, dicarinya vendor B seperti itu. Oke, udah oke ya Kak Michelle ya. Udah. Oke, Makasih. teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya mungkin akan ada studi kasus. Nanti breakout room-nya atau board-nya akan di-assign oleh Kak Pajar. Oke, Kak Pajar, saya kembalikan ke Kak Pajar ya. Oke, baik Mas. Mungkin bisa di next dulu Mas, dibantu tolong. Oke, silakan teman-teman untuk ini apa studi kasusnya, untuk linknya akan aku share di grup ya teman-teman. Nanti silakan bergabung ke breakout room masing-masing. Mungkin Kak Angel silakan dibantu. Oke, aku coba bantu kasih linknya ya. Untuk waktu breakout room-nya 15 menit ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman bergabung sesuai dengan squadnya masing-masing ya. Untuk squad fighter akan digabung dengan istri ya teman-teman. Oke Kak Taufan, aku bantu. Oke guys, udah balik semua nih ya. Gimana kataku? Silakan kembali ke kata Taufan. Oke, Kak Pajar bisa minta tolong share screen. Karena untuk share selanjutnya sih nggak ada ini sih. Benar, saya aja Mas. Saya aja Kak Pajar, sorry. Saya aja nggak apa-apa. Oke, baik Kak. Oke, udah ya. Oke, teman-teman semua,
kita sharing nih, kita sampling aja ya. Ada salah satu volunteer yang akan present untuk terkait tadi studi kasus. Silahkan. Oh, dari Fantastic Four, gila. Oke, silakan. Fantastic Four. Izin share screen ya, Kak? Boleh, silakan. Apa? Oh ya. Mungkin ada yang menarik di soal 5 sih, Kak, tadi pembahasannya. Iya. Jadi saya itu nemu di nilai akhir ini cuma ada perubahan sedikit sih. Karena yang di baris pertama nilai akhirnya itu sudah pakai rumus average, ya kan yang lain kan belum. Ya. Akhirnya saya rubah dengan rumus average dengan hasilnya seperti ini. Lalu pakai count if nggak berpengaruh untuk sampai yang ABC ya, Kak ya. Mungkin pakai ini count if. Lalu untuk kolomnya ini C82 sampai C88 dan kriterianya L atau laki-laki. Oke. Nah, untuk yang kedua, kenapa saya kasih dolar atau ini karena emang pakai drag sih, Kak, drag. Oke. Drag lalu cuma diganti yang kriterianya aja jadi P. Oke. Lalu ke kanan pakai nilai akhir. Untuk yang nilai di atas 80. Oke. Ya. Mungkin karena ada perubahan dari rumusnya akhirnya berubah sih, Kak. Nilai-nilainya. Di sini ada 4 yang nilainya di atas 80, nilai akhirnya di atas 80. Yang untuk Rama, Lastri, Sofi, dan Rino. Oke. Lalu untuk sum if-nya ini dengan rentang kriterianya itu yang pakai yang kolom jenis kelamin. Lalu berdasarkan kriterianya itu perempuan. Lalu yang dijumlahkan itu dari nilai akhirnya. Oke. Lalu yang terakhir cuma diganti yang bagian kriterianya aja, yang diganti L gitu sih, Kak. Oke. Bentar ya. Total nilai laki-laki. Oke. Thank you, Kak Mahfud. Wah, tepuk tangan buat Fantastic Four, benar-benar fantastik nih. Kita kasih reaction dulu ya. Kita kasih reaction dulu untuk tim Fantastic Four. Gila, ini keren banget sih. Oke, sebagai reward buat Fantastic Four, boleh menunjuk secara acak tim yang akan present selanjutnya. Jangan explain ya, kasihan lo. Sentimental. Enggak apa-apa, bebas. Bebas bercanda saya. Oke, silakan dari Fantastic Four atau dari Kak Mahmud buat punya eligible buat tunjuk satu lagi kelompok. Ya, tetap sih, Kak, explainer sih, Kak. Fighter apa tuh? kita. Oh, fighter. Oke, fighter silakan. Oke, fighter silakan present. Halo fighter, mana fighter ya? Halo fighter. Halo fighter, halo fighter. Wah, kayaknya halo fighter. Untuk fighter kalau boleh tahu tutornya siapa ya, Kak? Lagi ini ya, kalau nggak salah. Kebetulan untuk tutor fighter lagi nggak hadir nih. Oh iya, jadi tadi disampaikan. Fighter deh. Ya sekarang on cam. Oh, nanti mungkin fighter di studi kasus selanjutnya wajib ya, karena udah ditunjuk dan nggak so. Tapi nanti, ini dari Kak Thomas sih, dari DCT, Dream Come True. Oke, silakan. Aku izin bantu backup squad fighter ya. Oke, Bang. Izin share screen dulu, Kak. Sebetulnya aku pengen presentasinya itu nanti di studi kasus ke-6 sih, Kak. Boleh ya? Aku di-tag-in dulu ya studi kasus ke-6. Lihat nanti aja ya. Tapi kayaknya di-chat dulu deh. Hitungannya sekarang di-chat. Oke, wait, Kak. Aku izin share screen.
Udah kelihatan belum, Kak? Belum, wait. Masih ini, masih proses. Oke, udah kelihatan. Oke, silakan Kak Thomas. Oke, Kak. Ini yang sumnya. Yang sumnya itu seperti biasa ya, Kak, sama dengan sum dari kolom C5 sampai F5. Ini sumnya secara horizontal. Ini sum, terus yang sum if-nya ini. Oke. Ini sum if-nya dari D33 sampai D35. Sum if seperti yang tadi udah dijelasin, pakai kunci kunci kolom, kunci kolom dan baris. Terus habis itu kriterianya sedan. Habis itu range-nya dari F22 sampai F29. Sebetulnya ini tinggal tarik ke bawah, terus habis itu ininya diganti sih. Kalau yang tadi kan sedan, terus ininya minibus, terus di bawahnya lagi angkot kayak gitu. Tuh. Minibus, ini angkot. Iya. Lalu yang ketiga, sum if dan con if. Ini yang sum if-nya dulu. Jadi sum if digunakan buat menghitung nominal yang ada di sini. Yang gaji diterimanya ini. Golongan 1. Golongan 1 ditambah-tambahin semua. Ini 1,5 sama 1,5. Terus ini golongan kedua, hasil sum if-nya 5 juta, golongan ketiga 3.500.000, golongan keempat 10 juta. Nah, ini yang con if-nya. Con if-nya itu yang gaji golongan 1 ada 2, golongan 2 ada 2, golongan 3 ada 1, golongan 4 ada 2. Nah, con if itu gunanya buat menghitung jumlah data yang keluar pada range tabel ini. Range tabel bukan range tabel, range kolom C40 sampai 46 C46. Ya, bukan ini ya, bukan nominal ini, tapi hanya berdasarkan kolom tabel C ini, saja. berapa banyak yang keluar datanya. Kayak gitu, itu yang con if-nya. Ini juga con if-nya ada di sini. Udah kelihatan kah? Oh, kelihatan. Stick sampo, oke. Ke bawah lagi sabun. Sabunnya pengen lihat rumusnya. Ya, sabun. Pasta giginya. Di pasta gigi. Wah, keren. Sama Enak sih, ya udah Kak, pakai aku tinggal absolut ya. tarik. Ya. Tarik dirubah Tinggal gitu tarik ya. doang. Tarik dirubah. Ya, Tinggal tarik doang ke bawah, terus habis itu ininya tinggal diganti, kriterianya tinggal diganti. Yang tadinya kondisioner, ini pasta gigi, ini sabun, ini sampo. Nah, kayak gitu sih, Kak. Ini con if-nya. Tadi sub if, ini sekarang con if-nya. Nah, Kak, mungkin agak beda ya dengan teman-teman yang lain. Aku di sini pakai simbol dan. Kalau teman-teman yang lain mungkin ininya dulu ya, ininya digabung nih. Kurang dari 20, habis itu tanda petik. Kalau aku beda. Sebetulnya ini sih pengen nyoba-nyoba aja dan ternyata bisa dipakai dengan cara yang berbeda. Oke. Thank you Kak Thomas, keren. Kita kasih applause buat tim ini ya. Tim DCT. Thank you Kak Thomas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Buka. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Oke, yang sekarang kita rumus-rumus untuk ini ya, rumus-rumus dasar untuk teks ya. Jadi rumus-rumus dasar untuk teks ini ada 4. Di sini kita akan pelajari upper, lower, left, and right. Oke, teman-teman, saya mau sharing dulu nih. Sharing untuk upper, lower, left, right itu lebih ke untuk mengambil sebagian data dari ini ya, dari data absen. Biasanya itu kepake data absen banget gitu. Data absen contoh
Misalnya ketikanlah data pinjernya itu kurang dari jam 8. Nah, saya ambil data yang sebelumnya aja, yang misalnya 759, 75 itu. Nah, kalau misalkan datanya itu lebih dari itu, biasanya kategorinya terlambat seperti itu. Itu contohnya salah satu untuk data left right gitu ya. Tadi kalau upper lower, nah upper lower biasanya untuk meratakan kalau upper kan kayak semua teksnya itu jadi kapital. Itu biasanya untuk penamaan di surat-surat yang akan nanti berhubungan dengan mail merge. Nanti kita belajar mail merge, nggak tahu ya, tapi mail merge itu berguna untuk bikin misalnya data kontrak yang banyak banget. Nah, upper lower itu kepake banget. Misalnya untuk menjumlahkan nominal, katakanlah nominal gajinya itu 2 juta, diketik di Excel 2 juta. Nanti ada sel selanjutnya itu ada 2 juta rupiah. Itu sih. Itu berguna banget upper, lower, cover itu nanti akan. Tapi akan kita bahas ini ada upper, lower, right, left, and right. Oke teman-teman, nah upper itu seperti saya katakan sebelumnya, upper itu cukup mudah sih, hanya mengubah teks. Ini ada formatnya untuk teks ya. Jadi misalnya tadi mungkin pertanyaannya dari siapa ya? Kak Wendy, siapa Kak Wendy ya yang nanya? Kalau misalkan misalnya namanya kapitalnya tidak berurutan gimana? Iya, kalau misalkan kata-katanya tidak berurutan, abjadnya tidak berurutan, ada yang besar, ada yang kecil, itu bisa kita rubah jadi kapital semua, katakanlah jadi Talenesia. Saya mau rubah nggak enak banget nih, lihatnya acak-acakan banget gitu. Kita mau rubah jadi ketik aja upper, terus kurung buka, itu sheet atau kolom yang akan kita rubah, kurung tutup. Itu otomatis hasilnya akan jadi kapital Talenesia seperti itu. Oke, contoh. Nah, lower, sekarang lower ya. Lower itu lower untuk yang kebalikan dari upper. Kalau upper itu menjadi kapital semua, sedangkan lower itu jadi kecil semua. Tadi ya, kalau upper untuk atas, untuk katakanlah untuk kapital, lower untuk jadi kecil semua. Itu kebalikan. Nah, tadi acak-acakan kayak gini, pengen dirapihin deh, kayak gini, bisa. Itu pakai rumus lower aja. Itu bisa diketik teksnya, atau bisa diklik kolomnya. Misalnya kata Talenesia yang acak-acakan ini ada di C2. Lower, kurung buka, C2, kurung tutup. Udah, selesai. Hasilnya akan jadi Talenesia kecil. Seperti itu. Oke, sekarang left. Left ini untuk mengambil sebagian dari teks, tapi yang sebelah kiri dari hadapan kita. Contoh left atau Talenesia. Atau Talenesia tadi ada di kolom C2, left, kurung tutup, C2, koma, separasinya bisa koma, bisa titik koma, 3. Itu akan berubah menjadi tal. Jadi hanya mengambil 3 dari kata Talenesia. 3 kata pertama dari Talenesia. Sebelah kiri. Bukan kata pertama, dari sebelah kiri dari kata hadapan kita, yaitu Talenesia. Oke, kalau 2 apa? Kalau 2 aja. Kalau 2 tak aja. Oke, teman-teman, kalau misalkan saya pengen tahu nih, kalau misalkan saya ketik left Talenesia 4, kata apa yang akan muncul? Jangan 4 deh, jangan 4, 6. Coba ketik di komen. 6. Talene. Oke, Talene. Oke, teman-teman, terima kasih. Oke, sedikit saya luruskan ya. Sebetulnya yang akan saya ambil adalah Talene, T-nya dengan besar. Karena belum kita rubah jadi upper atau lower. T besar, A, L, A. Sama Alene-nya itu kecil semua. Karena sesuai apa yang diperintahkan, hanya 2. Oke, so far ini ya, udah paham ya. Ini cukup mudah. Nah, sekarang right, kebalikan dari left, right itu lebih ke ngambil sebagian kata terakhir atau sebelah kanan dari kita. Kalau Talenesia, kalau 1 ya diambil A-nya. Kalau right, kalau 3, dari right 3 itu diambil. Jadi sia. Nah, saya pengen tahu nih, kalau misalkan saya ketik right,
kurung buka Telenesia titik koma atau koma, katakanlah angkanya akan saya ambil adalah 9 deh. Jadi apa? Jadi 9. Right? Kurung buka Telenesia, tanda kutip Telenesia, titik koma atau koma 9. Kata yang terambil jadi apa? Coba ketik. Telenesia, 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 Telenesia. Oke, berarti so far udah paham ya teman-teman. Ya, betul jawabannya Telenesia. Ya, oke, mungkin maksudnya benar ya. Mungkin hanya keyboardnya aja yang nggak auto kata pertamanya nggak auto caps lock gitu. Jadi Telenesia itu T-nya besar atau T-nya kecil. Oke, betul. Telenesia tidak ada kata yang terpotong kalau 9 karena jumlah Telenesia itu ada 9 huruf gitu. Ya, mengambil karakter dari kanan. Nah, sekarang kalau teman-teman kan udah tahu nih, menambahkan angka sama angka. Bisa pakai sum, bisa pakai plus, sama dengan misalnya C2 tambah C3. Nah, dalam C2 itu ada 9, dan C3 itu ada 7. Itu sama dengan 15. Kalau angka. Pertanyaannya gimana kalau huruf? Kalau huruf bisa menggabungkan kata concatenate. Concatenate itu menggabungkan antara teks dan teks. Ya. Oke, saya ingin proyeksikan dulu. Kalau misalkan untuk concatenate ini, kalau saya menggabungkan kata concatenate, kurung buka, sia, titik koma, atau koma aja, selanjutnya adalah kata Indone. Kata yang keluar jadi apa? Sia Indonesia Indone. Berarti keren ini. Apa? Konsentrasinya udah malam juga udah ini. Sia Indone. Ya betul, Sia Indone. Bukan Indonesia ya, nggak terkecoh. Kalian nggak terkecoh. Sengaja saya pilih kata Indonesia karena mindsetnya Indonesia. Enggak, ternyata Sia Indone. Tuh. Udah paham ya? Oke, sekarang, sorry. Nah, sekarang gimana kalau cara menggabungkan concatenate dengan left? Oke, jadi katakanlah concatenate left, Telenesia, kurung buka, tadi dua huruf yang diambil dari left itu ta, titik 2, right, itu sia. Jadi tak sia. Tak sia. Oke, udah paham ya kalau yang gabungan kata. Oke deh, saya bikin proyeksi dulu. Kalau misalkan saya perintahkan concatenate dalam kurung tutup, nah dalam kurung buka, right, dari kata Indonesia itu yang diambil hanya 3 kata. Right ya, right dulu nih, right dulu kata Indonesia di root dari 3. Titik 2 atau koma left dari kata Malay yang diambil kata jadi diambil hanya 5 kata. Jadi apa? Huruf atau muncul yang akan keluar. Malaysia, Malaysia, Syamalay, 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 Syamalay. Oke, konsentrasinya masih ada, bagus banget ini udah malam juga. Ya, yang keluar adalah kata Syamalay. Bukan Malaysia ya, tapi Syamalay. Karena perintah yang pertama itu Malaysia, Indonesia dulu yang diambil left-nya atau right-nya dulu, right-nya dulu tuh 3 huruf atau Sia. Yang selanjutnya ada left 5 huruf, jadi Sia Malay. Ya. Oke, next. Jadi ringkasannya adalah upper untuk membuat teks menjadi huruf besar, lower untuk kecil, left untuk mengambil karakter dari kiri, right mengambil karakter dari kanan. Dan concatenate untuk menggabungkan karakter teks. Apakah bisa digabung? Bisa. Seperti tadi ya, concatenate left, concatenate sama dengan concatenate kurung buka left, kurung buka lagi,
Perintah apa yang akan digunakan untuk left dulu. Nah, sekarang menentukan rumus. Diana. Kalau Diana kan jadi itu ya, jadi lowernya jadi kecil nih rumus. Matahari bersinar. Right. Yang diambil adalah huruf ketiga dari right, 3 huruf ya, berarti nar. Dingin hujan, upper A4. Upper A4 itu jadi dingin hujan besar semua upper karena untuk merubah huruf kata biasa menjadi kapital. Malas makan, left, tadi ma jadi ma aja. Nah, untuk matahari bersinar, concatenate left dan right-nya jadi mat sinar. Bukan mat solar ya, tapi mat. Oke, sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Cukup mudah. Oke, sampai di sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, minta bantuan lagi ke Kak Pajar untuk kita di breakout room, karena selanjutnya akan ada studi kasus 5. Oke, baik, siap. Oke, teman-teman, setelah ini bakal di-invite ya ke breakout room. Silakan Kak Angel. Untuk linknya bakal aku share di grup juga teman-teman untuk studi kasus 5 ini. Nah, oke, udah aku kirim ya teman-teman. Bahkan teman-teman bisa dicek juga dan masuk ke breakout room masing-masing. Oke, siap. Oke, jadi balik lagi. Silakan Kak Topan gimana? Waktu kita 30 menit lagi nih, jadi mungkin silakan Kak Topan. Oke, teman-teman kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan. Sorry. Kelihatan, oke. Oke, dari tim DCT mungkin ada bisa menunjuk satu kelompok buat present. Satu kelompok aja ya, karena waktunya 30 menit lagi. Dari tim DCT. Halo Kak, Boleh? kenapa Kak? Iya. DCT kenapa? Tunjuk satu kelompok lain buat selain tadi Fantasikor ya mungkin ya, yang itu yang udah bisa tunjuk satu kelompok lain buat present, mana aja boleh. Mungkin Kak Fazar aja kali ya yang nunjuk. Nggak bisa rule-nya nggak kayak gitu. Oke, ya silakan Kak Topan tunjuk nih. Ayo siapa yang boleh tunjuk? Guys, siapa aja dari kalian yang udah selesai, tolong raisen guys. Oke, atau volunteer deh, volunteer. Ayo, kalau enggak saya tunjuk nih. Volunteer. Oke, volunteer siapa? Katanya tadi ada yang volunteer deh. Saya boleh nggak? Oh, Edwin, aku Edwin. Saya stop share dulu ya. Ini studi kasus 5 ya? Iya, betul. Untuk kelompok saja ya. Ini untuk soal nomor 1 karena upper ya Kak. Iya. Jadi tinggal masukin aja upper plus klik cell-nya yang di dalam hurufnya. Karena ini adanya di 4, jadi sel nomor 4. Nanti tinggal ketik ke bawah aja. Untuk soal nomor 2, lower. Ya. Tinggal lower, sampai nanti cuma diubah lower-nya aja. Dan ini selnya ada di I13. Jadi lower dalam kurung I13. Oke. Left. Soal nomor 3, left
sesuai ketentuannya kan 3 huruf Iya. pertama Iya. jadinya left, terus selnya ada di I27 titik koma Oke. 3 huruf jadi 3. Oke. Selanjutnya soal 4. Soal Right. nomor 4 huruf akhir. Jadi di Iya. akhir kita pakainya right. Iya. Selnya di I36 titik Iya. koma 4 huruf. 4. Oke. Didrag aja ke bawah ya. Set langsung tuh. Soal 5 tuh. Iya, tinggal di drag aja. Untuk yang 5 karena ketentuannya ada 2 nih, kita ngambil nama barangnya di left 4 huruf awal dan nomor barangnya 3 huruf akhir jadi right. Oke. Tinggal digabungin aja. Concatenate dalam kurung live dalam kurung lagi karena nama barang ada di I50 jadi I50 titik koma 4 kurung tutup titik koma lagi right. Terus sel yang nomor barang J50 titik koma 3. Drag juga itu ke bawah. Ya, tinggal Tinggal di drag aja. Wah, keren. Oke, udah ya. Thank you. Wah, aplaus dulu nih buat tim istri. Aplaus dulu. Thank you, keren banget. Oke, karena waktu kita cukup satu ini aja ya, satu kelompok aja, teman-teman, karena masih ada satu pembahasan lagi. Oke, teman-teman, kita mau 1 menit refleksi dulu. Teman-teman kalau boleh sharing, boleh di chat. Poin penting yang dapat dari kasus ini, teman-teman apa, atau ada yang masih bingung apa, coba kalau boleh tahu. Boleh di chat aja. Ayo mungkin Yosea udah raise hand pertama ya. Iya, Kak. Oke, boleh. Ini aja sih, tadi di diskusi kami itu ada yang bertanya tentang, kan tadi cuma dijelaskan untuk mengubah huruf menjadi kapital semua, terus menjadi huruf kecil semua. Nah, tadi ada yang bertanya gimana caranya buat ngerubah huruf besarnya tuh di awal kata aja, di huruf pertama aja. Oke, terima kasih udah reminder ya. Jadi sebetulnya ada satu rumus, itu proper namanya. Jadi ada lower, upper, proper. Kalau proper tuh kayak huruf pertamanya aja itu kapital, selanjutnya kecil. Itu proper. Jadi sama dengan proper, tulis aja PROPR, proper, kurung tutup katanya, kurung buka kata yang akan dirubah jadi kapital awalnya, kurung tutup. Itu otomatis. Kayak mungkin kayak nama saya ya, Taufan gitu aja. Awalnya kecil semua Taufan, tapi kalau dirubah jadi proper, itu jadi Taufan, T-nya gede. Itu sih. Itu ya saya ya. Iya, Kak Taufan. Terima kasih. Oke. Teman-teman boleh di chat. Poin penting yang aku dapat dari kasus ini adalah, atau bagian yang aku masih bingung adalah, boleh di chat aja. Oh, poin pentingnya. Bagian yang masih aku bingung adalah tidak ada. Nggak apa-apa. Tidak ada. Tapi yakin sih kalau yang untuk rumus teks ini ya agak-agak daripada if ya, yang kita agak goyang pikiran kita, tapi agak mudah. Oke, di chat, silahkan di chat. Ini semuanya nggak akan ditanya kok, nggak akan ditanya, ini dibacain aja. Poin penting yang aku dapat dari kasus ini adalah, bagian yang aku masih bingung adalah, silahkan di chat. Masih belum ada ya? Sama lah ya. Nggak ada apa-apa, maksudnya ini akan dibacakan, ini wajib semuanya ya. Yang masih bingung so far, masih aman Kak? Poin 5 Kak, rumus teks itu menyenangkan. SK 5 Kak, poin rumus teks itu menyenangkan, aman Kak? Oke, aman Kak? Aman, oke, aman. Ternyata udah mudah ya. Rumus teks itu menyenangkan, ya benar menyenangkan, tapi akan berubah menyenangkan itu ketika harus bertemu dengan rumus sum if. Langsung udah semua berubah mukanya. Enggak. Kita masih itu ya. Oke. Nah, sekarang permasalahan date and time. Tadi udah rumus logika, rumus teks, sekarang rumus date and time. Date and time ini ada 5 rumus dasarnya ya. Ada know, today, hour, that, and that diff. Ya.
Now itu lebih ke menampilkan waktu saat ini. Misalnya kalau kita ketik now, itu akan muncul. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 Januari 2024, jamnya itu akan muncul. 2041. Itu kalau kita ketik now di sel kosong. Kalau today itu hanya menampilkan hari ini saja, tanggal hari ini saja. Kalau hours itu menampilkan komponen dari jam, tanggal, dan waktu. Kalau date mengubah angka menjadi format tanggal sesuai pengaturan format Excel. Kalau Excel-nya itu di Indonesia, otomatis jumlahnya Indonesia. Katakanlah 9 Januari 2021. Tapi kalau English atau Amerika US, itu akan bulan dulu, bulan, tanggal, sama terakhir tahun. Nah, makanya pengaturan tanggal, aku selalu rubah dulu tuh, kakak selalu rubah dulu ke Indonesia. Nanti akan dijelasin. Date dip itu menghitung selisih antara dua tanggal. Contohnya, tanggal masuk bekerja tadi 9 Januari 2003, sampai sekarang udah berapa tahun? Biasanya kalau formatnya tahun, ya 1 tahun, 1. Oke. Nah, kalau now, kayak gini nih. Nah, waktu itu. Lengkap sama hour sama minute. Ini so far isi PC kayak tadi ya, kayak teks ya. Nah, kalau today lebih ke hanya tanggalnya. Kalau hour lengkap beserta jamnya, tapi kalau today hanya tanggal, bulan, dan tahun. Ingat tadi, rumus format tanggalnya harus dirubah dulu ke Indonesia. Ada regionnya itu bisa dirubah, format cell, option di date and time, itu kita klik region Indonesia, ada itu date, tanggal dulu, bulan, baru tahun. Karena kalau Amerika US itu kebalik, bulan dulu, tanggal, baru tahun. Entah siapa yang menciptakan itu, saya juga bingung ya. Itu yang kadang-kadang kita di rumus pekerjaan itu, atau menghitung lama bekerja atau masa kerja, itu yang sering error tuh di sana. Oke, penerapan hour. Sekarang penerapan hour, misalnya jam masuk di tanggal 20 Maret itu jadi jam 8 jam ya. Jadi 8 jam. Jam masuk di 8 jam, durasinya 8 jam. Seperti itu ya. Misalnya durasi 7 jam, ya seperti itu. Contohnya. Oke. Teman-teman, nah, ini untuk yang years, months, sama days, ini hasil dari total jumlah tahun ya. Misalnya deadlift tadi menghitung jumlah jumlah masa kerja, atau menghitung masa kerja dari masuk katakanlah 9 Januari 2024, deadlift tanggal, terus tanggal sekarang bisa now, bisa diketik tanggal sekarang berapa, bisa atau ketik now aja deh, now aja gitu, biar nanti ketika besok buka udah menyesuaikan seperti itu. Menghitung jumlah hari, jumlah bulan, atau jumlah tahun di antara dua tanggal. Nah, kalau di akhirnya tanggal Y, itu jumlahnya akan bulan, yang akan tahun, yaitu years. Itu akan tahun yang akan muncul. Kalau M's itu months, day itu days, MD itu months berikut day. Jadi misalnya 8 bulan 9 hari seperti itu. Kalau YD itu years berikut day. Menghiraukan bulan dan tahun gitu, jumlah selisih hari menghiraukan bulan dan tahun. Misalnya MD itu katakanlah tanggal lalu sama now sekarang, itu yang akan dihiraukan itu jumlah bulan dan tahun. Dan tadi ya YD menghiraukan jumlah total selisih hari menghiraukan tahun. YM jumlah selisih bulan menghiraukan tanggal dan tahun, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Tanggal mulainya itu 1 Januari 2020. Nah, tanggal selesai masa kerjanya adalah 31 Maret 2023. Nah, hari untuk menghitung berapa hari dia bekerja, tinggal pakai rumus deadlift aja, F3 sama F4 sama dengan day. Nah, untuk tanggal bulan kedua adalah tanggal 31
antara tanggal bulan antara kedua tanggal bulannya ya 38 bulan seperti itu. Dan 38 bulan ya berarti ya so far sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun 3 bulan, 3 tahun 2 bulanan, 3 tahun 2 bulan. Sorry. Nah, untuk selisih tanggal untuk MD itu ya MD ya lebih ke 30 antara tanggal 1 sampai tanggal 31. Hanya menghiraukan tahunnya saja MD. Berapa bulan nih? 3 bulan. Tahunnya nggak dihitung. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang belum mengerti atau mau back dulu deh gitu. Karena misalnya terlalu cepat. Kalau that deep saya kasih contoh kasus aja deh. Kalau misalnya saya masuk kerja di tanggal 10 Januari 2023, mungkin format apa ditulis di chat ya, format apa yang akan saya pakai ketika saya akan menghitung jumlah masa kerja dalam tahun. Saya masuk tahun 10 Januari 2023. Oke, tidak ada jawabannya. That deep, oke. That deep apa? Bisa dilengkapi, Thomas? That deep pakai unit Y. Bisa dilengkapi, ya betul. That deep, betul. Bisa dilengkapi contohnya that deep, tanggal awal, that deep bisa dilengkapi, betul. That deep Y. That deep tahun masuk, tahun keluar Y. Betul. Tahun masuk, oke, Clara, mungkin bukan tahun masuk ya. Katakanlah saya bekerja sampai sekarang. Sorry, saya belum ini ya. Saya masih bekerja sampai sekarang dan tanggal masuk saya adalah tanggal 10 Januari 2023. Saya masih bekerja sampai sekarang. Jadi tanggal awal, tanggal akhir. Oke. Ada lagi? Oke, kita balik dulu. Iya, Yosea, betul. Now. Now-nya mungkin bisa dilengkapi. Now-nya kalau tadi rumus now itu kayak gimana? Yosea benar banget. Saya masih bekerja sampai sekarang. Saya belum resign misalnya. Deep, tanggal awal masuk. Deep. Now-nya kayak gimana now-nya? Oke, now-nya kita now-nya ya. Now mana ya? Now. Nah, rumus now tuh kayak gini. Bisa dilengkapi nggak? Bisa pakai today juga, Kak. Today kita lihat perbedaannya sama today. Today lebih ke lengkapnya sih, lengkapnya. Oke, bisa juga sih. Now, today. Bisa. Dua-duanya nggak pernah coba aja diklik. Apakah bisa pakai now? Apakah bisa pakai today? Katakanlah gitu ya. Ya, bisa. Dua-duanya bisa kok. Saya biasanya nggak yakin tuh karena saya selalu pakai now. Dan dua-duanya nggak false. Now. Jadi yang benar siapa? That deep, now, misal ya. That deep, now, oke, now, oke. Bisa lengkapnya nggak? Misalnya that deep sama dengan that deep tanggal awal, now, betul ya saya. Ya, tepuk tangan semuanya buat semuanya. Thank you. Udah ngerti ya. Mahfud, tanggal that deep tanggal awal today atau that deep tanggal awal no. Keren ini. Ini lengkap banget. Mahfud, keren. Udah malam tapi masih ini ya, spirit up ya. Masih semangat nih. Kayaknya kalau studi kasus masih bisa. Studi kasus masih bisa. Lara tuh muskanya langsung berubah ya. Kalau saya bilang studi kasus, saya langsung
Aduh. Oke, thank you semuanya. Nah, kalau misalkan saya pakai mon, apa yang terjadi teman-teman? Kalau pakai mon, saya pengen rubah nggak bulan deh, pengen nggak tahun deh, pengennya bulan. Gimana caranya? Dalam bentuk bulan, betul. Ya saya kalau dalam bentuk bulan, kalau tahun kan ketahuan satu ya, 1 tahun ya. Kalau dalam bentuk bulan gimana? Clara, tanggal date dip, tanggalnya mon, atau itu atau tuh. Betul, M. Iya, Clara, betul. Tanggal awal, today atau now, atau mon, date dip. Ya, betul. Arhadia, betul. Ya, ya. Udah paham ya, so far. Ada yang belum mengerti silahkan. Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Karena emang so far agak terkejar waktu ya. To be honest, agak terkejar waktu untuk di hari ini. Oke, teman-teman. Jadi udah ya. Silakan kalau yang bertanya raise hand atau bisa di chat. Uh. Oke. Oh ya. Oke. Oke, teman-teman, sorry untuk studi kasus 6. Ini tugasnya untuk bisa dibikin jadi tugas ya, di tugas masing-masing. Ini studi kasus 6 udah ada petunjuknya, mungkin Kak Fajar bisa sharing linknya untuk studi kasus yang 6 ini. Oke, teman-teman, saya pengen tahu nih sharing. Ada yang satu ngomong, ya langsung Thomas. Oke, Thomas, langsung aja. Satu orang, ayo. Gimana mau Ya, sharing? Kak. Ya. Aku izin sharing, Kak. Yang bagian studi kasus 6, itu nanti ada apa? Ada sel di bagian tugas kedua, soal kedua tentang Howard. Itu ada sel yang harus dikunci pakai F4 sekali, dan sebetulnya aku tadi pengen ngedemoin sih sebetulnya apa bedanya penguncian F4 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Tapi kayaknya nggak cukup waktunya, jadi aku boleh ngejelasin aja ya. Boleh, kalian sharing-sharing. Ya, silakan. Bedanya menekan F4 sekali itu ya itu untuk mengunci baris dan kolom. Terus F4 2 kali mengunci barisnya aja. Terus kalau menekan F4 3 kali itu mengunci kolomnya. Oke. Kayak gitu. Oke. Aku cuma mau sharing itu doang. Oke, thank you. Insight yang sangat bagus. Tepuk tangan buat Thomas ya. Sama-sama, Kak. Oke. Oke. Untuk Clara silakan satu lagi. Clara. Halo Kak. Iya, halo Clara. Aku mau tanya yang sama kayak yang ditanyakan dilontarkan Kak Thomas, tapi aku mau tanya tuh ini sebentar ya Kak. Jadi kan kalau nomor 2 itu pakai rumus hours ya Kak ya? Ini yang mana ya? Yang soal nomor 2. Tadi kasus. Ya, studi kasus.
Sebetulnya sih nggak ini kan Enggak, BPH. Iya, Oh ya gitu. maksudku Hah? aku nggak tanya jawabannya apa, tapi aku Oke, mau tanya sure. tentang ini. Kan ini ada Ismail, Iwan, Sinta, Hedi. Nah, itu kan kita ambil yang salah satu aja ya. Ismail sama Sinta. Ismail itu mulainya jam 8:30, sedangkan Sinta itu jam 9. Hmm, Lalu mereka itu selesainya sama-sama di pukul 6. Tapi ya. kalau dipakai dikerjain pakai rumus hours yang berarti itu nanti jam masuk dikurangi jam keluar ya Kak ya. Itu mereka sama-sama 9 jam Kak. Harusnya kan Oke. ada beda 30 menit kan Kak. Soalnya si Ismail itu datangnya lebih pagi daripada si Sinta. Oke. Nah itu Kak pertanyaannya. Oh iya iya. Kenapa hasilnya sama 9? Oke oke. Kenapa hasilnya sama 9? 9. Oke. Boleh dijawab nggak sih? Soalnya menyangkut sama studi kasus ya. Menyangkut sama studi kasus, soalnya ini PR kalian. Nggak boleh ya Kak Fajar ya? Nggak boleh dijawab ya? Ini menyangkut jawaban soalnya. Nggak boleh ya Kak Fajar ya? Melanggar Mungkin aturan. sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, Mas. Oke, Sedikit-sedikit nggak kita apa-apa. lihat. Oke, kenapa hasilnya sama 9 jam ya? Hmm, hmm, ini kalau aku jawab, soalnya jawab semua, kayaknya nggak perlu deh. Ini soalnya benar kalau saya ngomong bakal kejawab semua. Sorry Clara ya, Wah, aku nggak mau jawab. oke deh Kak. Thomas ketawa kan, dia tahu kalau saya jawab, terus kejawab semua. Itu nggak bisa. Sorry ya, nggak bisa ya Clara ya. Oke. Oke, karena kalau saya jawab itu sedikit juga nggak bisa deh. Saya nggak nemu celahnya. Oke, teman-teman, nanti tadi di antara, tapi BTW thank you dulu ya buat Thomas sama Clara udah sharing tadi, sharing sama yang bingung gitu. Sharing, thank you banget. Tepuk tangan buat kalian berdua dulu. Correction. Nah, tepuk tangan buat Thomas sama Clara. Oke, oke teman-teman, sebelum kita udahan, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa via chat satu orang ya. Sebelum kita tutup, satu orang via chat atau via raise hand untuk pertanyaan tadi. Tapi tidak itu ya, jawabannya ya. Oke. Oke, nggak ada. Oh, ada ya? Ada ya? Oke, ada. Nggak ada. Oke, teman-teman kalau gitu. Boleh Ya. nanya nggak? Oh, boleh, boleh. Silakan Edwin ya? Ini kan, ya, Iya, di ya. soal nomor 1 kan ditanya tuh, siapa karyawan yang paling lama bekerja. Hmm. Untuk biar munculin langsung namanya gitu, ada rumus tertentu nggak, Kak? Daripada kita harus cari secara manual. Ada, aku tidak mau menjawab. Sorry, Kak. Nggak, sorry, Edwin, sorry. Itu sama aja. Nah, itu sebetulnya ada. Tapi kalau misalkan nanti nggak bisa mencari, saya juga sama. Nanti itu jawabannya. Thomas ketawa terus. Nggak, sorry. Karena itu ada sangkut pautnya dengan jawabannya. Jadi kayaknya ada rumusnya, tentu ada. Tapi saya nggak bisa jawab. Gitu. Jenis spesifik untuk rumusnya apa? Seperti itu. Gitu ya, Edwin. Tapi it's a good question. Thank you. Berarti kalian emang benar-benar baca dulu, udah baca, ngulik. Itu yang saya salut dari Clara sama Edwin. Thank you ya, Edwin ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari Edwin selain itu? Itu aja sih, Kak. Oke.
Ya, makasih Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Kak Fajar. Thank you. Kayaknya dari aku cukup. Thank you semuanya. Udah ini ya, hadir di kelas intensif ini. Saya kembalikan ke Kak Fajar. Oke, baik. Terima kasih Kak Taufan untuk malam hari ini gitu ya. Dan teman-teman, silakan nanti untuk tugas-tugasnya, studi kasusnya langsung dikumpulkan di LMS. Udah aku siapkan juga. Silakan teman-teman diupload aja ke LMS gitu ya. Untuk studi kasus 3 pun setelah ini atau mungkin besok silakan dikerjakan teman-teman karena deadline-nya 2 hari dari hari ini gitu ya. Jadi deadline-nya tanggal 11. Jadi aku harap teman-teman bisa mengerjakan tepat waktu gitu. Dan mungkin aku mau remind untuk kelas selanjutnya kita akan ada di hari Jumat gitu ya teman-teman. Kita bakal membahas Excel untuk yang kelas terakhirnya gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa hadir semua gitu ya yang malam hari ini hadir. Mungkin itu aja kalau dari aku. Terima kasih buat Kak Taufan, teman-teman semuanya dan kakak-kakak tutor. Aku cukupkan untuk malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.